Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 536-540. Anda magang yang baik, belajar dengan giat, dan menjadi dokter formal dengan sangat cepat, kata Zhen Zixue, yang sangat ingin belajar. Seorang gadis bersedia pergi ke klinik, departemen yang berantakan dan lelah, untuk magang. Jelas sekali, dia sangat memiliki motivasi diri. Orang-orang seperti itu ingin menjadi dokter lebih cepat daripada kebanyakan orang. Aku akan meminjamkanmu kata-kata keberuntunganku, kata Zhen Zixue sambil tersenyum manis. Zixue. Pada saat ini, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar, dan kemudian datanglah seorang wanita cantik, sedikit licik, hampir seumuran dengan Zhen Zixue. Tubuhnya ringan, langkahnya tidak lamban, dan langkah anggunnya enak dipandang. Namun, di sepanjang jalan, kepalanya sedikit terangkat, dan sikapnya penuh arogansi, seperti burung phoenix di dahan. Mendengar suara itu, Zhen Zixue menoleh untuk melihat, itu kamu, Legia. Kamu belum pergi. Petik 2. Segera setelah aku siap untuk pergi, ketika aku melihatmu di sini, aku datang, kata Legia sambil melihat ke arah Jericho Lee di sampingnya tanpa sadar. Kamu seharusnya menjadi Jericho Lee, kan? Anda tahu saya. Jericho Lee terkejut. Berisik sekali. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu? Kamu seorang selebriti sekarang. Legia menunjukkan senyuman aneh. Zhen Zixue berkata sambil tersenyum, Jericho Lee, namanya Legia. Dia dipindahkan ke kelas kami beberapa bulan yang lalu. Sekolah mengatur dia untuk datang ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok untuk latihan, jadi kamu tidak mengenalnya. Jericho Lee tiba-tiba, tak heran jika dia menatap wajah Legia dan tidak memiliki kesan sama sekali. Dia ternyata adalah murid pindahan. Legia menatapnya dengan senyuman aneh di bibirnya. Aku mendengar tentangmu di sekolah dan menganggapmu luar biasa. Aku tidak menyangka bahwa pada hari pertama kamu datang ke rumah sakit, kamu membuat banyak keributan. Itu kamu. Alis pedang Jericho Lee terangkat. Dia tidak tahu kenapa. Namun dia tidak merasa tenang, hanya melambaikan tangannya dengan santai, itu hanya komentar orang lain, saya tidak peduli. Kamu tidak boleh mengatakan itu. Kamu seorang selebriti sekarang. Tahukah kamu apa yang dikatakan orang-orang di rumah sakit tentang kamu? Jenius muda, jenius, pengobatan Tiongkok kecil, jenius sekali dalam 100 tahun. Kata Legia. Jericho Lee sedikit mengernyit. Zhen Zixue tidak bisa mendengarkan lagi. Dia meraih Legia dan berkata, jangan ucapkan sepatah kata pun. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Legia bertanya dengan heran, semua orang di rumah sakit mengatakan itu, dan aku hanya mengatakannya dengan mereka. Ekspresinya penuh kepolosan, yang membuat orang merasa tidak bisa marah. Mulut mereka membesar, apapun yang mereka katakan, tapi Jericho Lee tidak suka mendengarkan ini, Zhen Zixue dengan ramah mengingatkan. Dia sudah lama berhubungan dengan Jericho Lee, dan tahu bahwa Jericho Lee tidak suka mendengarkan sanjungan orang lain. Yah, aku tidak akan mengatakannya. Legia menunjukkan senyuman yang sedikit menghina, tetapi kudengar keterampilan medisnya sangat kuat, bukan? Alis Jericho Lee lebih dalam. Apakah wanita ini di sini untuk mengambil durinya? Dia tidak ingat pernah menyinggung wanita ini. Legia, apa kamu sudah selesai? Saya tidak peduli, kata Jericho Lee. Oh, menurutku kamu berpikiran luas. Legia sangat aneh. Jericho Lee mengerutkan kening lagi. Saraf wanita ini yang mana yang salah? Apakah perlu membidiknya seperti ini? Zhen Zixue melihat bahwa dia sedikit marah, segera meraih Legia, segera meminta maaf kepada Jericho Lee, dan menarik orang keluar dari departemen rawat jalan. Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Di luar ruang rawat jalan, Legia membuang tangannya dan menggerakkan pergelangan tangannya. Dia sangat tidak bahagia. Lihat tangan dan kakimu yang ceroboh, itu menyakitiku. Aku punya kaki, dan aku bisa berjalan sendiri. Kenapa kamu baru saja membidiknya? Zhen Zixue bertanya. Ada ekspresi konyol di wajahnya. Mata mana yang kamu lihat aku bidik padanya? Tidakkah menurutmu itu akan membuatmu khawatir? Kamu, Zhen Zixue berkata dengan marah, Legia, tolong jelaskan bahwa kamu hanyalah murid pindahan. Anda datang ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok untuk magang. Jika saya memberitahu tutor dan sekolah tentang Anda yang menargetkan Jericho Lee dengan jahat, saya akan lihat bagaimana akhirnya. Senyuman di wajah Legia langsung kaku, dan matanya tertuju padanya, apakah kamu mengancamku? Aku hanya mengingatkanmu untuk memperhatikan perkataan dan perbuatanmu. Bukan sekolah yang menugaskanku ke bagian rawat jalan bersamamu. Apakah kamu pikir aku akan menjagamu? Jangan terlalu sombong, kata Zhen Zixue dan berbalik untuk pergi. Hal ini bisa membuat Legia marah setengah mati, wajahnya menjadi hijau, kamu berhenti untukku. Zhen Zixue sama sekali mengabaikan kata-katanya, terus bergerak maju dengan cepat, dan segera menghilang dari pandangan Legia. Legia sangat marah hingga dia menghentakkan kakinya. Tumbuh besar, dia dimanjakan sejak kecil. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara dengannya dengan nada seperti itu.
Tepat saat Le Jiaseng sedang merajuk, suara mesin mobil tak jauh menarik perhatiannya. Dia melihat ke samping dan menunjuk alisnya. Itu bukan. Dia mengikuti dengan cepat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebuah mobil sport mewah, diparkir di tempat parkir rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok. Dari mobil turunlah seorang wanita cantik. Ho! Wanita itu melepas kacamata hitamnya dan melihat ke gedung rawat jalan yang menjulang tinggi. Orang itu seharusnya ada di sini. Mari kita lihat kemana kamu bisa pergi kali ini. Dia berjalan langsung ke pintu klinik. Di belakang mobil untuk menutupi tempat itu, Le Jia menjulurkan kepalanya, wajahnya sedikit jelek, seperti yang dikatakan, nama kepala keluarga Chang berwarna hijau menjadi padang rumput. Dia juga diam-diam menindaklanjutinya. Di sini, Jericho Lee mengemasi barang-barangnya dan menyapa yang lain, siap berangkat. Sebelum dia mengambil beberapa langkah, dia melihat sesosok tubuh masuk dari pintu. Dia tertegun saat itu, dan wajahnya tidak bisa menahan tawa getir, bagaimana kabarnya? Kepalanya begitu besar sehingga dia dengan cepat berbalik untuk mempersempit rasa keberadaannya. Namun, hari itu tidak memenuhi keinginan masyarakat. Begitu dia berbalik, sebuah suara datang dari belakang yang membuatnya tidak berdaya, Jericho Lee. Mendengar suaranya, Jericho Lee mempercepat dan pergi. Berhenti. Jangan lari. Wanita itu segera mengejarnya dan menghentikannya. Jericho Lee merasa sedih di hatinya, dengan ekspresi malu di wajahnya, haha, halo. Wajah wanita itu sangat marah. Apakah kamu baru saja benci melihatku? Tidak, tidak. Tidak. Kalau tidak, kenapa kamu lari saat melihatku? Wanita tidak percaya padanya. Jericho Lee memimpin 3 lingkaran besar, dengan cara yang cerdik dan cerdik, saya hanya pergi ke toilet. Omong kosong, toiletnya ada di selatan. Toilet macam apa yang kamu tuju di barat? Wanita itu langsung menusuk kebohongannya. Jericho Lee hampir menangis, kakak, apa yang kamu inginkan? Jangan biarkan sumur mengalir ke sungai. Maafkan aku Evexia, selamatkan hidupmu. Bab 537. Melihatnya seperti ini, wanita itu semakin marah. Apakah aku begitu takut padamu? Apa yang membuat Jericho Lee begitu jauh darinya? Ada begitu banyak orang yang mengejarnya. Dia mengejarnya atas inisiatifnya sendiri, tapi dia tidak berterima kasih. Jericho Lee tersenyum masam, tidak masalah nak, Mo Lingyan, hari itu aku sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Saya tidak punya waktu untuk membicarakan perasaan saat ini. Tidak pantas di antara kita, ada apa? Mo Lingyan menghentakkan kakinya, tersipu dan marah, jangan gunakan alasan yang tidak pantas. Apa yang tidak bisa kamu lihat dariku? Saya telah mengambil inisiatif untuk mengejar Anda. Kamu sangat tidak berterima kasih. Aku sangat marah. Jericho Lee menutupi dahinya dengan tangannya, kamu luar biasa dan sempurna. Saya juga berterima kasih atas bantuan Anda. Tetapi membantu adalah satu hal dan perasaan adalah hal lain. Fokus saya sekarang adalah belajar kedokteran. Perasaan tidak ada dalam pertimbangan saya. Di sana adalah seseorang yang lebih cocok untukmu, tapi orang itu bukan aku. Jangan buang waktumu untukku. Sejak dia tahu tentang Li Wenyan, pikirannya sekarang penuh dengan bagaimana mendirikan perusahaannya sendiri, belajar kedokteran, dan praktik. Dia benar-benar tidak punya waktu untuk cinta. Dia tidak ingin menunda masa muda Mo Lingyan, jadi dia menolak. Mata indah angsa liar Mo Ling ditutupi lapisan kabut air, merasa sedikit bersalah di hati, pria ini, mengapa ingin membiarkannya bergerak, tetapi menolaknya ribuan mil jauhnya. Membuat dugaan yang membabi buta dan tidak teratur seolah-olah menangis. Jericho Lee tidak tergerak. Dia tidak merasakan sakit dalam kesakitannya. Aku punya banyak hal yang harus dilakukan. Jika kamu punya waktu luang, kamu bisa menghabiskan waktu berkebun dan tidak menyia-nyiakan imajinasimu. Itu saja. Aku pergi dulu. Dengan itu, Jericho Lee berbalik untuk pergi, meninggalkan Mo Lingyan yang dirugikan. Melihat sosok yang dia tinggalkan, ekspresi Mo Lingyan muram, tapi tak lama kemudian tekad pantang menyerah muncul di wajahnya. Dia tidak percaya pada kejahatan, dan dia tidak bisa meluluhkan hati yang membatu. Untungnya, Jericho Lee tidak tahu apa yang dia pikirkan, jika tidak, dia akan mengundurkan diri dari rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok keesokan harinya dan pergi ke ujung bumi. Dalam kegelapan, saat Le Jia melihat pemandangan ini, dia menunjukkan ekspresi, yakin. Wanita ini, memang benar, mengkhianati Chang. Sepertinya dia punya drama yang bagus untuk ditonton. Pikirannya mulai aktif, dan matanya berbinar karena kegembiraan. Dalam perjalanan keluar dari rumah sakit, Jericho Lee menerima telepon dari Do Swipe. Li Sao, seperti prediksimu, ketujuh keluarga berhasil. Suara Do Swipe cukup bermartabat. Mata Jericho Lee tertuju. Saya menangkap 2 orang dalam, salah satunya baru datang beberapa hari kemudian, dan yang lainnya dipaksa menyerah oleh keluarga angin. Saya sudah mengusir mereka semua dan mengirim mereka ke kantor polisi untuk menanganinya. Anda tidak membunuh mereka, Do Swipe dianggap baik dan baik hati. Apakah rahasianya bocor? Jericho Lee sangat prihatin dengan hal ini. Tentu saja tidak. Berkat peringatan Li Sao, saya membuat persiapan penuh untuk pencegahan dini. Saya menemukan 2 orang dalam segera setelah mereka melakukan sesuatu. Mereka belum punya waktu untuk menyampaikan berita. Bagus sekali. Jericho Lee tertawa dan memuji.
Li Sao tersanjung. Tetap waspada. Jika ada situasi lain, segera laporkan kepada saya. Ya, Li Sao. Menutup telepon, Jericho Lee sedikit ragu-ragu, memutar telepon Sun Qiang. Xiao Qiang, apakah ada pergerakan di sekolah seni bela diri hari ini? Saudara Jericho Lee, berarti 7 keluarga. Sun Qiang pada awalnya tertegun, tetapi reaksinya cepat. Ya. Ada sedikit pergerakan, pikir Sun sedikit. Akhir-akhir ini, saudara-saudara menemukan bahwa beberapa orang tak dikenal tinggal di luar sekolah seni bela diri, diam-diam. Selain itu, saudara-saudara yang dikirim ke berbagai perusahaan melaporkan kembali bahwa 2 orang dalam ditemukan di perusahaan tersebut. Saya menduga orang-orang tak dikenal itu berasal dari 7 keluarga. Saya tidak tahu apakah mereka memikirkan sesuatu yang hampir membuat mereka melakukan kesalahan. 7 keluarga, sebagai keluarga seni bela diri dan Taoisme, memiliki fondasi yang jauh lebih kuat dibandingkan keluarga lainnya. Tidak mengherankan jika mereka dapat menemukan petunjuk. Perusahaan Rende, Sekolah Seni Bela Diri Rende. Ketika orang normal mendengar kedua nama ini, mereka akan mengasosiasikannya satu sama lain, belum lagi Sun Qiang dan yang lainnya telah ditugaskan ke berbagai bagian dunia. Perusahaan. Selama mereka mengamati dengan cermat, mereka dapat yakin bahwa mereka memiliki asal-usul yang dalam. Saudara Jericho Lee, hantu itu telah ditangkap. Saya tidak khawatir mereka akan mengetahui rahasianya. Saya hanya khawatir ketujuh keluarga telah menemukan sesuatu dari sekolah seni bela diri. Hari ini, tidak ada seorang pun. Suara Sun Qiang agak khawatir. Jericho Lee berkata sambil tersenyum dingin, tidak salah. Mereka seharusnya mengetahui resep rahasia pil Wuxing Huayu, yang ada hubungannya dengan sekolah seni bela diri. Mereka bahkan mungkin berspekulasi bahwa ada ahli alkimia di perusahaan Rende. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mencari tahu siapa sang alkemis dan mendapatkan resep pil 5 elemen Huayu. Ah. Dan Fang Sun Qiang terkejut dan bingung. Resep pil Huayu 5 elemen ada di sini. Biarkan mereka mengetahuinya. Bukankah itu? Jangan khawatir. Ingat apa yang aku katakan sebelumnya. Dengan linglung, Sun Qiang mengerutkan alisnya dan teringat bahwa Jericho Lee pernah berkata bahwa inti dari pil Huayu 5 elemen ada di tangannya, tetapi dia menambahkan banyak kamuflase. Tumbuhan dan proses produksinya, yang tidak dapat diselesaikan oleh para alkemis. Dia segera menaruh hatinya, mereka tidak mungkin mengetahuinya. Membiarkan mereka mengetahuinya adalah lelucon. Saya kira mereka harus mengetahui bahwa yang disebut ahli alkimia itu ada hubungannya dengan Tuan Li. Tapi apapun yang mereka temukan, tidak ada gunanya. Kebangkitan perusahaan Rende pasti tidak bisa dihentikan. Kata-kata Jericho Lee penuh dengan rasa percaya diri yang kuat. Kepercayaan diri ini juga menjangkiti Sun Qiang. Ya, dengan kinerja penjualan pil Huayu 5 elemen, selama masih ada cukup waktu, tidak masalah untuk tumbuh menjadi perusahaan terbesar di China. Jericho Lee memperkirakan dalam hatinya dan berkata dengan suara yang dalam, waktunya hampir habis. Anda bertanggung jawab untuk memberitahu Dou Shuai. 2 hari kemudian, perusahaan akan mulai bergerak ke kota-kota lain di Provinsi Huizhou. Sun Qiang terkejut dan ragu-ragu, apakah ini terlalu cemas? Perusahaan sudah tidak menjalankan bisnisnya selama sebulan sekarang. Sungguh terburu-buru untuk memasuki kota lain secepat ini. Jangan khawatir. Pil Huayu 5 elemen ada efeknya. Tidak ada produk di pasar yang bisa menolaknya. Untuk mengembangkan pasar, kita harus lebih tegas. Keluarga. Apa yang ditakuti oleh 7 keluarga? Mereka berkomplot melawan saya. Mengapa saya tidak berkomplot melawan mereka? Di mata orang lain, ketujuh keluarga itu tidak terkalahkan, tetapi di mata saya, mereka hanyalah semut. Kata-kata sombong seperti itu, mereka pasti akan memarahi Jericho Lee karena sombong. Namun, Sun Qiang dengan tegas memilih untuk mempercayainya. Baiklah, saudara Jericho Lee, dengarkan kamu. Kepercayaan Sun Qiang pada Jericho Lee adalah 10.000. Bagaimanapun, Jericho Lee telah membuktikan kekuatannya berkali-kali dengan tindakan praktis. Berhati-hatilah akhir-akhir ini. Ingatlah untuk membiarkan saudara-saudara berlatih keras, Jericho Lee menutup telepon. Bab 538. Rumah Angin Kota Pavilion. Diiringi ledakan langkah kaki yang cepat dan tidak teratur, sesosok tubuh bergegas menuju halaman Fengjia. Melihat bayangan orang lain, beberapa orang di halaman menoleh untuk melihatnya. Feng Dehua yang lebih tua bertanya, bagaimana situasinya? Apakah kamu sudah tahu siapa alkemis itu? Feng Deming bertanya. Siapa sang alkemis? Feng Ren hanya mengepalkan tinjunya, matanya penuh permusuhan. Menghadapi pertanyaan semua orang, Feng Incheon menunjukkan senyuman pahit di wajahnya. Dia perlahan menggelengkan kepalanya. Apa? Tidak. Bagaimana mungkin? Bukankah kamu selalu yang terbaik dalam pengumpulan intelijen? Dan Anda tidak mengatakan bahwa Anda telah menyuap staf internal perusahaan Rende. Seharusnya tidak mudah menemukan sang alkemis. Itu luar biasa dan tidak dapat diterima. Feng Rencuan menghela nafas tak berdaya, melihat ekspresi orang-orang dan menjawab dengan getir, orang yang saya suap, terungkap. Apa? Kerumunan itu terkejut. Feng Haichen tidak percaya untuk berteriak bersuara, kamu menyuap seseorang, seharusnya menjadi masalah yang sangat rahasia, mereka tiba-tiba mendeteksi hantu dalam waktu sesingkat itu. Aduh, Feng Incheon menghela nafas dalam-dalam, dan ekspresinya terkejut.
Awalnya, saya menyuap mereka. Saya pikir tidak ada yang bisa melakukannya tanpa membocorkannya. Tapi saya tidak menyangka mereka akan ditangkap begitu mereka bergerak. Tampaknya Do Sweat sudah tahu sebelumnya bahwa saya akan membeli orang dari mereka. Perusahaan. Wajah semua orang tenggelam dan tampak muram. Sepertinya meremehkan Do Sweat. Feng Deming mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Feng Dehua. Tetua, bagaimana menurutmu? Feng Dehua merapikan janggutnya, dan matanya bersinar terang. Menurutku, kami diam-diam menyuap orang, yang sudah lama terlihat. Nama keluarga Do itu seharusnya tidak memiliki kemampuan seperti itu, dan satu-satunya yang memiliki pikiran seperti itu adalah Tuan Li. Tuan Li. Tidak mungkin, bukan. Orang yang kehilangan suaranya saat bertanya adalah Feng Linger. Saya pernah bertemu dengan Tuan Li. Dia sangat muda dan banyak akal. Hari itu di kontes seni bela diri, kekuatan Jericho Lee mengejutkannya, tetapi dia tidak berpikir bahwa seseorang yang beberapa tahun lebih muda dari dirinya memiliki pikiran yang begitu buruk. Belum tentu. Feng Incheon menggelengkan kepalanya. Tuan Li memang masih muda, tapi bukan berarti dia berpikiran sederhana. Karena dia bisa membuat orang seperti Do Sweat mau bekerja keras, dia pasti punya pikiran yang cemerlang. Selama periode ini, saya menemukan sebuah tempat bernama Sekolah Seni Bela Diri Rende. Saya pikir itu hanya kebetulan, tetapi kemudian saya menemukan bahwa ada banyak prajurit muda di Sekolah Seni Bela Diri Rende, dan para prajurit itu muncul di perusahaan Rende lebih dari sekali. Segera, dia menceritakan situasi bela diri Rende Sekolah Seni. Maksudmu Sekolah Seni Bela Diri Rende dan perusahaan Rende harus menjadi satu kelompok, dan orang di balik layar harusnya Tuan Li. Feng Haichen mengerti maksudnya. Feng Incheon mengangguk dengan berat, ya, tuanku. Setelah saya selidiki dengan cermat, semua seniman bela diri di Sekolah Seni Bela Diri Rende adalah preman jalanan. Mereka semua mendapat nasihat dari Tuan Li. Mereka semua berubah menjadi seniman bela diri. Ada lebih dari 30 orang. Lebih dari 30 prajurit. Kerumunan itu tersentak, dan wajah mereka ngeri. Sulit bagi orang biasa untuk menjadi seorang pejuang. Bahkan di keluarga Feng Jia saya, jika saya bisa menjadi seorang pejuang, saya harus berlatih sejak saya masih kecil. Lebih dari 30 gangster akan melakukannya. Menjadi pejuang dalam 2 bulan. Konyol reaksi pertama masyarakat adalah mereka tidak mempercayainya, yang berada di luar jangkauan yang dapat mereka terima. Feng Incheon tidak punya pilihan selain tersenyum pahit, pemilik rumah, saya tidak percaya itu benar, tapi saya sudah memastikan sebelumnya bahwa semua gangster itu adalah orang jalanan yang hidup dengan biaya perlindungan lebih dari 2 bulan yang lalu. Belakangan, saya tidak tahu pelatihan apa yang saya jalani, dan saya terlahir kembali. Bahkan saya menemukan bahwa metode pelatihan mereka jauh lebih ilmiah dan efektif daripada metode pelatihan ketujuh keluarga. Tidak mungkin. Feng Haichen dan yang lainnya tidak dapat menerimanya. Apakah ini lebih ilmiah daripada metode pelatihan ketujuh keluarga? Keluarga. Konyol. Mereka selalu percaya bahwa metode pelatihan 7 keluarga untuk generasi muda di Provinsi Huizhou adalah yang paling efektif dan ilmiah. Jika tidak, tidak akan ada begitu banyak bakat seni bela diri muda di 7 keluarga. Sekarang Feng Rencuan memberitahu kepada mereka bahwa metode pelatihan seseorang lebih ilmiah daripada 7 keluarga. Mereka secara emosional sulit diterima. Ketika Feng Incheon melihat ini, dia hanya bisa tersenyum pahit. Kejadian itu sendiri terlalu mengejutkan. Ketika dia pertama kali menyelidikinya, dia juga terpukul keras. Suasana di tempat kejadian hening selama beberapa menit. Feng Ren hanya berkata, "Tuan, Renggang, kamu juga ikut omong kosong itu." Angin dan laut menyapu dengan dingin. Tidak. Guru, pikirkanlah. Mengapa para gangster itu tiba-tiba menerima pelatihan? Mengapa Anda tiba-tiba berubah dari seorang preman jalanan menjadi seorang pejuang? Feng Rengang berulang kali bertanya, itu semua karena Tuan Li. Tuan Li. Feng Haichen tercengang, yang lain juga tercengang. Jika itu orang lain, saya mungkin akan mencemooh kata-kata mereka yang telah berlatih selama 2 bulan, tapi itu Tuan Li. Feng Ren baru saja menggigit kata, Li. Ya. Tuan Li yang melatih mereka. Tuan. Li sendiri adalah ahli ramuan emas. Ia melatih sekelompok orang biasa dan menggunakan listrik dengan cara khusus. Apa yang aneh tentang itu? Tiba-tiba, mereka merasa lega. Bagaimanapun, mereka tahu apa yang dimaksud dengan penguasa surga. Feng Ren hanya menghela nafas dan berkata, saya ragu Guru Li juga seorang alkemis. Dia seorang alkemis. Alkemis. Kerumunan melotot dan ekspresi mereka penuh rasa tidak percaya. Jericho Li adalah penguasa ramuan emas, yang cukup untuk mengejutkan mereka. Sekarang dia telah menjadi seorang alkemis yang mulia, dan mereka tidak dapat menerimanya. Bukan tidak berdasar bagiku untuk berspekulasi seperti ini, desah Feng Rengang. Jika dipikir-pikir, mustahil bagi sekelompok orang biasa untuk menjadi pejuang dalam 2 bulan. Tetapi jika Tuan Li adalah seorang alkemis, itu tidak perlu. Alkemis bisa menghasilkan banyak pil dengan efek yang aneh, tapi belum tentu tidak bisa memproduksi pil untuk meningkatkan prestasinya. Penjelasan ini membuat orang kaget dan terdiam. Benar sekali. Apa yang aneh jika memikirkan pil 5 elemen Huayu dengan efek buruk dan pil dengan efek yang lebih aneh? Hanya saja apakah memang ada ramuan yang bisa membuat orang biasa menjadi pejuang?
Angin sepoi-sepoi Laut Chen menghadapi kepahitan. Li Ye ini, bagaimanapun juga, masih menyembunyikan berapa banyak cara yang tidak kita ketahui. Apakah ada peluang nyata untuk menang melawan keberadaan yang begitu mengerikan? Hatinya mulai bergetar. Saya tidak tahu. Aku tidak tahu, tapi aku yakin Guru Li adalah sang alkemis. Hanya dengan cara ini kita dapat menjelaskan semua yang diselidiki oleh saudara kedua, kata Feng Rengang dengan tegas. Feng Incheon berkata sambil tersenyum masam, pantas saja saya sadar membeli orang. Tidak mungkin membuat kesalahan di bawah pengawasan guru surgawi. Tentu saja, kita tidak dapat mengandalkan 5 elemen untuk mengubah Danfang. Bab 539. Feng Dehua khawatir. Jadi, Rende tidak mungkin menekannya. Aku khawatir begitu. Tidak. Kita tidak boleh membiarkan perusahaan menunggangi kepala 7 keluarga. Feng Deming sangat marah. Ketujuh keluarga tersebut terbiasa mendominasi di Provinsi Huizhou. Mereka selalu menikmati perlakuan sebagai lebih unggul dari orang lain. Sekarang beberapa orang ingin menjatuhkannya. Tentu saja mereka tidak bersedia. Namun, dengan bantuan Pil Huayu 5 elemen dan dukungan dari seorang guru surgawi, tidak mudah bagi Kompi Rende untuk menggulingkan mereka. Feng Dehua menghela nafas. Feng Deming mengertakkan gigi dan berbalik untuk keluar. Berhenti. Minuman dingin Feng Haichen, apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja, ambillah beberapa tindakan praktis. Saya tidak bisa melihat pusat perhatian keluarga angin ditutup-tutupi. Feng Deming mengepalkan tangannya. Angin sepoi-sepoi Laut Chen mengerutkan kening, ekspresi wajahnya sangat dingin, tidak bisa impulsif. Masalah ini harus dipertimbangkan dari sudut pandang jangka panjang, dan kita harus membuat pilihan yang hati-hati terhadap Tuan Alam. Petik 2. Diam. Ini perintah Feng Haichen mengambil otoritas pemiliknya. Feng Deming harus menyerah. Dia mengertakkan gigi dan sangat marah. Tuan Surga terkutuk. Mengapa pemuda itu Tuan terkutuk? Sepertinya saya harus pergi ke 6 keluarga lainnya untuk berkeliling. Bagaimanapun, kekuatan 7 keluarga tidak dapat dikendalikan oleh orang lain. Cahaya dingin yang ganas bersinar di mata Feng Haichen. Pada saat ini, tidak jauh dari sana terdengar langkah kaki yang tergesa-gesa, diikuti oleh sebuah tangan yang bergegas ke halaman, datang ke angin di depan Incheon, tampak cemas untuk melaporkan beberapa kata. Apakah kamu serius? Wajah Feng Rencuan berubah. Tangannya mengangguk dengan berat, itu benar. Baiklah, kamu bisa turun. Wajah Feng Rencuan Yin, mendatangi Feng Haichen dan yang lainnya di depan. Tuan, situasinya telah berubah. Perusahaan Rende mengumumkan bahwa mereka akan mulai melakukan perjalanan ke 7 kota lainnya di Provinsi Huizhou dalam 2 hari, apa? Begitu kata-kata ini keluar, wajah orang-orang berubah drastis. Feng Haichen sangat marah sehingga dia berteriak, bajingan. Sungguh tidak masuk akal. Apakah dia secara terbuka menyatakan perang dengan 7 keluarga? Dia tidak pernah berpikir bahwa Dou Suide akan mengumumkan pada saat ini bahwa dia akan mengizinkan 7 keluarga untuk berbaris ke kota lain. Ini adalah demonstrasi yang jelas, memberitahu mereka bahwa 7 keluarga, rombongan Rende, bagi ke-7 keluarga yang selalu menganggap dirinya hanya bisa menindas orang lain dan orang lain tidak bisa menindasnya, hal ini sama saja dengan menantang harkat dan martabatnya. Tenanglah, Tuan. Feng Incheon memegang tinjunya. Bersenandung. Feng Haichen mendengus dingin, dan memaksakan amarahnya untuk melambaikan tangannya. Dou Suide sama sekali tidak punya nyali. Apakah Tuan Li akan menjatuhkan 7 keluarga kita? Itu bagus. Saya mengerti, Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Meskipun mereka dapat menebak itu adalah tulisan tangan Tuan Li, bagaimana caranya? Menanganinya tergantung pada keputusan Feng Haichen. Wajah Feng Haichen berubah sejenak, dan dia menimbang dan berkata, Penatua kedua, biarkan perusahaan keluarga bersiap untuk bertarung sekaligus. Cobalah yang terbaik untuk mengepung dan mencegat perusahaan. Anda hanya bisa memenangkan pertempuran ini, tetapi Anda tidak boleh kalah. Ya. Siapkan mobil dan hubungi 6 keluarga lainnya. Saya perlu segera bertemu dengan mereka untuk membicarakan hal-hal penting. Suara turun, sosok angin Haichen seperti embusan angin, menghilang di halaman. Sejak perusahaan Rende mengumumkan akan berbaris ke 7 kota lainnya, tidak ada bedanya dengan menjatuhkan bom besar, yang membuat perusahaan-perusahaan besar gempar. Pada saat yang sama, hal ini juga terasa tidak hanya tidak terduga tetapi juga alami. Meskipun waktu pengembangan perusahaan Rende tidak lama, tidak diragukan lagi perusahaan ini merupakan perusahaan terpanas dan paling menjanjikan di kota Lusu berdasarkan kinerja yang terbaik. Perusahaan seperti itu tentu tidak terbatas pada kota kecil Lusu. Cepat atau lambat akan masuk ke kota lain. Tapi tidak ada yang mengira hari ini akan datang secepat itu. Bagi konsumen di kota lain, hal ini merupakan hal yang patut dibanggakan. Mereka telah lama mendengar tentang nama dan efek buruk pil Wuxing Huayu di internet. Bahkan ada beberapa orang yang sudah membeli produk melalui berbagai jalur dan merasakan efek penyembuhan yang luar biasa. Saya sudah menunggu perusahaan tersebut membuka cabangnya di kota saya sendiri. Bagi perusahaan produk kesehatan dan farmasi di kota lain, hal ini tidak ada bedanya dengan bencana. Toh, produk yang mereka hasilkan tidak sebaik sampah di hadapan pil Huayu 5 elemen. Badai yang bisa diprediksi akan datang.
Jericho Lee, pembuat gangguan tersebut, kini melanjutkan magangnya di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok. Setelah berlatih selama sehari kemarin, Chang Xuande memintanya untuk mendiagnosis dan merawat pasien sendiri. Hanya ketika dia menghadapi beberapa kasus yang sangat rumit sehingga dia tidak dapat mendiagnosis dan mengobatinya, Chang Xuande akan membantu. Suatu hari berlalu begitu cepat sehingga Jericho Lee memiliki lebih banyak pengalaman dalam sentuhan denyut nadi dan akupuntur, dan kekuatan kebajikan yang diperoleh setelah diagnosis dan perawatan pasien juga meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Dapat dikatakan bahwa membunuh 2 burung dengan 1 batu untuk menyembuhkan pasien dan memperoleh kekuatan pahala dan kebajikan, yang dapat membantunya meningkatkan kultivasinya. Semakin dia menyembuhkan, semakin dia bisa merasakan misteri Alkitab. Pusat Medis Xuande. Jericho Lee duduk di tepi tempat tidur dengan lutut bersilang, perlahan-lahan menjalankan Alkitab medis, dan melafalkan, sejumlah besar pasien telah dirawat, dan akumulasi pahala dan kebajikan lebih dari sebelumnya. Tepat pada waktunya, izinkan saya menerobos ke periode pembukaan dengan 1 pukulan kali ini keadaannya saat ini sedang dalam pembangunan pondasi, 2 tingkat lagi dari periode pembukaan, namun. Dia memperkirakan bahwa dengan akumulasi pahala dan kebajikannya, itu seharusnya tidak menjadi masalah untuk menembus 2 level. Tutup mata Anda, tenangkan diri dan dorong Ki asli dan Tian untuk bekerja. Ki sejati itu seperti semburan, yang memberikan dampak paling keras pada katup alam itu. Di dalam kuali, emas cahaya pahala dan kebajikan, yang diringkas oleh Alkitab medis, menjadi aliran Ki sejati yang bergejolak, menyatu ke dalam nadinya, dan terus-menerus memperluas aliran Ki sejatinya. Puff. Tidak ada ketegangan. Di bawah pengaruh Ki yang agung, debelenggu alam tampaknya mudah dipatahkan. Ledakan. Dari tubuh Jericho Lee, nafas yang kuat keluar, menyapu sekelilingnya. Tahap selanjutnya dari pembangunan pondasi. Nafasnya naik, hati Jericho Lee menenggak sedikit, dan sekali lagi memaksanya untuk melancarkan serangan. Secara umum, latihan harus tegas dan mantap. Jika Anda menerobos ranah terlalu cepat, hal itu akan dengan mudah menyebabkan fondasi tidak stabil. Tapi Jericho Lee tidak memiliki masalah ini. Dia memiliki dasar yang dalam, yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Terlebih lagi, ia mewarisi tradisi bijak medis, dan kualitas fisiknya berbeda dari seni bela diri biasa. Terobosannya, semuanya alami. Ledakan. Kemarahan guntur yang menggelinding membumbung ke langit dan melanda dengan ganas. Jericho Lee tiba-tiba membuka matanya, dan roh tajam keluar. Matanya menunjukkan kegembiraan dan keterkejutan yang tak terkendali. Dia menerobos ke periode terbuka. Bab 540. Setelah menghabiskan seluruh pahala dan kebajikannya, Jericho Lee akhirnya melangkah ke level baru. Di masa-masa awal Kai Guang. Pada level ini, Ki yang sebenarnya dilepaskan membentuk angin kencang, yang dapat menahan dan melemahkan serangan musuh. Ini juga merupakan fitur terbesar dari level ini. Sangat bagus. Jericho Lee menunjukkan ekspresi puas dan berhasil lolos ke periode pembukaan. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada yang akan menjadi lawannya di periode pembukaan, meskipun itu adalah tantangan langkah demi langkah. Mungkin ada kesenjangan besar antara periode Jindan dan periode Jindan. Bagaimanapun, periode Jindan berbeda dari level umum. Tentu saja, jika dia mengorbankan pedang Xuan Yuan, dia mungkin tidak bisa bersaing dengan Master Jindan. Dengan kata lain, di bawah ramuan emas, dia tidak memiliki lawan. Ho! Tiba-tiba ada hembusan angin di sekitar tubuh Jericho Lee. Angin itu seperti luka latihan di sekelilingnya, bercampur dengan kekuatan yang dahsyat, mendominasi dan bertenaga. Ki sejati dan angin kencang. Angin kencang ini memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Serangan di bawah periode dasar normal dapat melemahkan setidaknya sepertiganya. Mereka yang memanfaatkan angin kencang dengan baik dapat melemahkan setengah atau bahkan lebih serangan musuh. Wah! Jericho Lee menghilangkan angin dan berbaring. Dia merasa sedikit lapar, jadi dia meninggalkan rumah sakit dan pergi ke jalan jajanan terdekat untuk makan sesuatu untuk melindungi perutnya. Tepat setelah jam sibuk, ada lebih banyak orang di jalan jajanan. Jericho Lee memilih warung yang jumlah orangnya relatif sedikit dan memesan mie pangsit. Bos, tambahkan lada lagi. Bagus. Bos itu mengangguk gembira dan meminta seseorang untuk duduk. Tidak lama setelah Jericho Lee duduk, dia menganggur menunggu sesuatu dilakukan, ketika dia melihat 2 orang datang tidak jauh dari situ. Kakek. Konon lingkungan di sini tidak sehat. Jangan makan di sini. Kamu sudah tua. Kamu mudah sakit jika makan sembarangan. Wanita muda di antara keduanya berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Oh, ini tidak seserius yang kamu katakan. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Dia tampak berusia sekitar 60 tahun. Dia memiliki langkah yang kuat, pinggang yang lurus, dan pandangan yang mulia di antara kedua alisnya. Sekilas, dia tahu bahwa identitasnya tidak sederhana. Remaja putri berusia awal 20-an, cantik dan mengharukan, mengenakan kain kasa tipis, berpakaian pantas dan tidak biasa. Sekarang dia menatap kakeknya dengan wajah tak berdaya, kakek. Apa bagusnya benda-benda ini, entah itu peralatan sanitasi atau ketel uap, kelihatannya sangat kotor. Apakah mereka tidak takut memakan makanan seperti itu? Kalau mau makan bisa ke hotel. Kamu tidak bisa makan ini atau itu. Apa asyiknya hidup tanpa X? Orang tua itu menutup mulutnya. Kakek.
Baiklah, baiklah. Aku sudah lama tidak memakannya. Apa masalahnya jika aku memakannya sekali atau dua kali? Orang tua itu berlari ke warung mie dan berkata, beri aku semangkuk. Bagus. Begitu bos melihat ada tamu yang datang, dia melakukannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wanita itu mengerutkan kening dan ingin berhenti. Kakek, jika kamu ingin makan di rumah, biarkan saja bibimu yang melakukannya. Tidak perlu datang ke sini untuk makan. Lelaki tua itu mengangkat lehernya tinggi-tinggi dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Bagaimana mereka bisa makan apa yang mereka buat? Burung-burung sudah punah. Dia sudah tua, makan kurang lebih tabu, keluarga demi kesehatannya, tanya ahli gizi profesional paket nutrisi penyebaran. Hanya saja makanan bergizi tersebut tidak sesuai dengan seleranya. Mereka sangat ringan sehingga setiap kali dia ingin menyelinap keluar untuk makan sesuatu yang enak, dia akan dihentikan oleh cucunya. Kakek, menurutmu apakah di sini bersih? Gadis itu sangat tidak berdaya, dia juga tahu bahwa makanan bergizi itu tidak enak. Sebelum lelaki tua itu berbicara, pemilik warung mau tidak mau berkata, gadis kecil, kamu tidak senang dengan ini. Kios saya kotor dan tanahnya kotor. Bahan dan minyak mana yang digunakan bukan produk yang memenuhi syarat dengan hati-hati dipilih. Saya sudah mendirikan kios di sini setidaknya selama 10 tahun. Jika tidak higienis, bisakah didirikan selama bertahun-tahun? Jika ada yang salah dengan orang tua itu, saya akan mengurusnya. Orang tua itu segera berkata, dengarkan apa yang dikatakan bos orang lain, apakah kamu harus lega? Melihat dia tidak bisa meremas sikunya, gadis itu hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya, tapi tetap bersikeras, makan boleh saja, tapi jangan makan terlalu banyak. Kakek, kesehatanmu buruk. Kamu tidak bisa mencerna terlalu banyak. Ayolah, lelaki tua itu tersenyum puas. Mereka langsung duduk di meja kecil di sebelah Jericho Lee. Begitu gadis itu menoleh, dia kebetulan melihat Jericho Lee. Berbalik dan fokus pada lelaki tua itu. Mie pangsit segera disajikan, dan Jericho Lee mencicipinya. Untung. Tutut. Orang tua itu mengendus-endus hidungnya, mencium aroma mie, dan menunjukkan ekspresi mabuk. Kemudian dia dengan cepat mendapatkan kembali nafsu makannya dan mulai. Sambil makan, Jericho Lee diam-diam mengamati yang tua dan yang muda. Dia menemukan bahwa meskipun orang tua itu sudah sangat tua, temperamennya sangat menarik perhatian. Khususnya, semangat dingin dan pembunuh dari lelaki tua itu mengingatkannya pada masa lalunya yang menakjubkan. Pembunuh. Tentara. Atau sesuatu yang lain. Jericho Lee mengajukan serangkaian pertanyaan di dalam hatinya dan menarik kembali pandangannya dengan tenang. Aksen kedua orang ini tidak terdengar seperti penduduk asli Lusu. Sepertinya mereka berasal dari Tao Cheng. Apakah Anda dari 7 keluarga? Tidak, jika dia adalah anggota dari 7 keluarga, dia seharusnya menjadi anggota senior keluarga pada usianya. Pada saat ini, dia tidak punya waktu luang untuk datang ke Lusu. Dia harus sibuk berurusan dengan perusahaan Dow White dan Rende. Setelah berpikir sejenak, saya tidak memikirkan jawabannya. Saya hanya bisa menebak bahwa mereka berasal dari Tao Cheng. Setelah sekitar 5 atau 6 menit, sumpit Jericho Lee makan sedikit dan alisnya berkerut. Dia menoleh dan melihat ke arah tertentu. Pada saat yang sama, lelaki tua itu sepertinya menyadari kelainan itu, dan wajahnya sedikit berat, memandang ke kejauhan. Dalam beberapa detik, 4 pria paruh baya berwajah galak dan berwajah jahat datang dengan wajah buruk. Mereka pun sigap bergerak dan langsung menebarkan mie di sekitarnya. Apakah Anda ingin makan sesuatu, tuan-tuan? Bos memandang orang itu, mengira itu makanan, dan bertanya sambil tersenyum. Seorang pria dengan bekas luka di sudut mulutnya adalah pemimpinnya. Dengan tatapan dingin, dia mengangkat kakinya dan menendangnya secara langsung. Bang! Wow! Untuk beberapa waktu, panci dan wajan pecah berserakan di lantai dan berantakan. Ah! Kamu, bagaimana kamu menghancurkan kiosku? Bos itu pucat ketakutan dan bertanya dengan marah. Keluar dari sini jika kamu tidak ingin mati. Pria bekas luka itu minum dengan dingin. Bos menelan ludahnya dan merangkak ke salah satu sisi. Pengalaman bertahun-tahun dalam mendirikan sebuah kios membuatnya mengerti bahwa keempat orang ini tidak mudah untuk diprovokasi. Mata pria bekas luka menyapu sekeliling kios, dan segera tertuju pada lelaki tua itu, dengan cibiran di wajahnya. Yin Yao, kamu sangat berani. Beraninya kamu keluar dengan sombong seperti itu. Tidakkah kamu tahu banyak orang memikirkan kepalamu?